Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-13 di kitab Wasayal Abalil Abna, karya dari Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Di mana pada pelajaran yang ke-13 pagi hari ini kita akan mengambil faidah tentang keutamaan dari sifat amanah. Taib, di sini dikatakan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad Syakir rahimahullah taala, ya bunayya, wahai anakku. Nah, amanah itu min ajmali ma yatahalla bil insan. Amanah merupakan sikap maupun sifat yang termasuk sikap dan sifat yang paling baik, ma yatahalla bihil insan, yang seseorang itu memperindah dirinya dengan hal tersebut, ya, berupa fadail, ya, keutamaan-keutamaan, ya, yaitu apa? Akhlak yang terpuji, termasuk akhlak yang terpuji. Wadidduha, dan lawan dari sifat amanah itu adalah khianat. Nah, apa itu khianat? Nah, wahiyya min akbahir radha'il lati tashinul insana wa tahuttu min qadrih. Nah, akbahir radha'il. Radha'il itu bentuk jamak dari radhilah. Radhilatun itu apa? Hal yang buruk. Berarti ini merupakan perkara yang buruk dan paling buruk. Akbah ini yang paling jelek. Nah, allati tashinul insana, yang bisa memalukan diri seseorang, wa tahuttu min qadrihi, dan juga bisa menurunkan kedudukannya, merendahkan kedudukannya. Al-amanah ya bunayya, wahai anakku, amanah itu merupakan apa? Hilyatu ahlil fadli. Hilyah. Apa makna hilyah? Yaitu perhiasannya orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinatu, zina. Nah, perhatikan baik-baik. Ini panjang zainah, ada ya sukun. Artinya apa? Sama, yaitu perhiasan. Nah, itu merupakan apa? Perhiasannya ahli ilmu, ya. Nah, jadi amanah merupakan hiasan bagi orang-orang yang mulia, orang-orang yang diberikan keutamaan, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hiya ma'as-sidqi min sifatir rusuli, dan tentu, ya, dia ini yaitu sifat amanah bersama dengan sifat kejujuran, itu termasuk sifatnya para rasul. Nah, menjadi amanah dan jujur itu merupakan sifat dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Faya bunayya, kata penulis di sini, maka wahai anakku, kun aminan. Kun, kun aminan. Kun itu apa? Jadilah aminan, orang yang
amanah terpercaya, wala takhun ahadan, janganlah engkau menghianati seorang pun, ya, janganlah engkau mengkhianati seorang pun dalam apa, irdin, dalam perkara kehormatan dia. Irdin ini apa? Kehormatan. Dalam perkara kehormatan dia, wala fi malin. Nah, apalagi di dalam harta. Nah, wala fi ghairihi, maupun dan tidak pula dalam selain dari kehormatan maupun harta. Nah, ya, kalau kita dititipi suatu amanah, maka kita harus jaga amanah tersebut dengan baik. Tiga tanda orang munafik. Ketika berbicara dia dusta, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika diberi amanat dia berkhianat. Nah, idza tamanaka ahadu ikhwanika ala malihi fala takhunhu waruddahu ilaihi bimujarradi talabihi. Jika dia meminta, nah, apabila seseorang telah mempercayakan kepadamu suatu hal yang rahasia, maka janganlah engkau berkhianat dan menceritakannya pada orang lain. Ya. Nah ini, wa idza tamanaka ala sirrihi fala takhunhu wala tufshihi ila asdaqis sadiqin laka. Nah, jikalau dia memintamu untuk menjaga rahasianya, maka janganlah engkau berkhianat dan menceritakannya pada orang lain, sekalipun dia teman yang dapat dipercaya. Ingat, sekalipun dia teman yang dapat dipercaya. Wa a'azzi azizin indaka, dan teman yang paling mulia di sisimu. Sekalipun mereka adalah orang-orang seperti ini, tetap kalau bisa jangan diceritakan, jangan disebarluaskan. Berikutnya, ya bunayya, wahai anakku, na'am, inna laka ikhwanan yusyarikunaka fil maskani walahum amti'atun tarakuha fi maskanihim ittikalan ala amanatika fala tamadud yadaka ila syai'in min dhalika fi ghaibatihim wala tumakin ahadan fi qurbaniha idza kunta hadiran wa hum ghaibun. Taib, wahai anakku, nah sesungguhnya, ya, engkau itu memiliki apa? Saudara-saudara, ya. Itu apa? Teman-teman. Isyarikunaka, yang mereka itu, ya, ikut serta kepadamu di dalam satu tempat tinggal. Maksud tinggal bersama di sini dengan teman-teman. Walahum amti'atun tarakuha fi maskanihim ittikalan. Nah, tentunya di sini apa? Dan mereka memiliki amti'ah, ya, yaitu apa? Barang-barang. Tarakuha, yang mana mereka meninggalkannya di tempat tinggal mereka, yang kita pun tinggal bersama dengan mereka. Nah, ittikalan ala amanatika. Nah, di sini tentunya sebuah nasihat agar tidak sembarang menggunakan barang milik orang lain. Nah, meskipun itu teman kita sendiri. Maka di situ apa? Ada kalimat fala tamdud yadaka ila syai'in min dzalika fi ghaibatihim. Nah, jangan menggunakan barang tersebut tatkala yang punyanya tidak ada. Nah, wala tumakin ahadan min qurbaniha idza kunta hadiran wa hum ghaibun.
Nah, ya, jangan sampai ada seseorang pun yang berani mengambilnya tanpa izin jika temanmu tidak ada di tempat. Berarti di sini maksudnya apa? Kita harus menjaga barang tersebut. Ya, kita saja tidak boleh, apalagi orang lain. Kalau ada orang lain selain pemiliknya ingin memakai dan kita melihatnya, maka kita melarangnya. Nah, itu terjadi biasanya di pondok-pondok pesantren. Istilahnya gosop ya. Taib. Berikutnya ya bunaya ihzar an takuyanati fa kullama du'a minhum syai'un ittahamuka bihi wa nasabu ilaika sariqatahu wa in kunta bari'an. Taib, barakallahu fiik. Luar biasa ini. Wahai anakku, maksudnya di sini apa? Jagalah dirimu, jangan sampai teman-temanmu itu menganggap dirimu tidak dapat dipercaya. Nah, ini penting sekali. Ya, jangan sampai mereka berprasangka engkau mencuri barang-barang mereka, padahal engkau benar-benar melakukannya. Begitu. Ingkun tabarian. Nah, tidak melakukannya. Baik. Berikutnya, ya bunayya kun amina. Nah, ini sebuah nasihat. Kun aminan fi kulli syai'in. Ya, jadilah engkau orang yang bisa dipercaya. Nah, dalam segala hal apapun. Ya, wa fi kulli shaghiratin wa kabiratin, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar yang diamanahkan kepadamu. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Wa iyyaka an tuhaddisa nafsaka bil khiyanati fi azimin aw haqirin. Ya, hindarilah pembicaraan yang penuh dengan apa? Khianat-khianat. Naam, yang bisa membuka tabir rahasia yang sudah dititipkan kepada kita. Naam, sekalipun kepada dirimu sendiri. Baik dalam hal yang dipandang mulia ataupun yang hina. Harusnya kita menghindari apa? Perkara khianat atau yang berpotensi kita bisa berkhianat. Lebih baik kita hindari. Nah, fala taftah mihfadzata akhika. Nah, ini di antara bentuk khianat ya. Ini larangan. Dan janganlah engkau membuka apa namanya? Tas milik temanmu wala sunduq wa amti'atihi fi ghaibatihi. Nah, jangan pula membuka apa? Kotak ya, penyimpanan barang-barangnya tatkala dia sedang baik, kita lanjutkan. Ya, jadi tidak boleh membuka tas, kotak atau apapun itu tatkala teman itu yang pemiliknya sedang tidak ada. Nah, kemudian di sini wala tatajassas. Ini penting sekali nih. Wala tatajassas ala ikhwanika fa inna dzalika minal khiyanah. Dan janganlah engkau itu mencari-cari kesalahan temanmu. Ini luar biasa nasihat. Ya, atau bahkan mencari kesalahan orang lain. Nah, kita memang diamanahi sebagai seorang muslim untuk meluruskan kesalahan. Itu kesalahan yang memang tampak di hadapan kita. Nah, ya. Tidak dalam rangka kita mencari kesalahan tersebut untuk merendahkan, tidak. Nah, tapi ketika memang tampak di hadapan kita tanpa kita mencarinya dan kita bisa meluruskannya saat itu, nah, ya, maka itu yang seharusnya dilakukan.
Nah, fa inna dzalika minal khiyanah, karena mencari-cari kesalahan itu pun juga termasuk dari sifat khianat, kata beliau di sini penulis. Wala tusgi bi udhunika ila ithnaini yatasarrani fa inna dzalika minal khiyanah wala tatlu ala khitabin bismi ghairika fa inna dzalika minal khiyanah. Ya, tentunya jangan juga mencoba untuk mendengarkan pembicaraan dua orang temanmu tanpa seizin mereka, serta jangan memanggil seseorang dengan nama selain nama aslinya, memberikan julukan atau lakop-lakop tertentu yang bisa merendahkan harga dirinya dan kehormatannya. Nah, begitu. Ya, kalau ada yang sedang mengobrol, nah, ya nggak usah nguping gitu ya. Taib. Dan juga adabnya ketika ada tiga orang, sebagaimana dalam hadis Nabi, ya kan? Nah, maka jangan berbisik, begitu. Ya, jangan berbisik. Taib. Jikalau memang ingin membicarakan suatu perkara yang penting, maka beritahukan terlebih dahulu kepada orang di sekitarnya. Kita ingin berbicara sesuatu yang penting, gitu ya. Jadi dia berbisik dan kemudian dia tapi sebelum meminta izin terlebih dahulu. Sebagaimana orang yang ingin sedang berbicara, sedang ngobrol berdua, kemudian ada informasi yang masuk di dalam gawai atau telepon genggamnya, maka lebih baiknya dia izin terlebih dahulu untuk apa? Mengecek. Agar apa? Agar orang yang di depannya ketika berbicara, nah, tahu gitu. Orang ini dia mau mendengarkan atau tidak. Gitu. Jangan sampai yang berbicara, orang yang di depan kita sudah ngomong panjang lebar, nah ternyata dia sibuk main handphone, ya dia tidak menangkap apa yang dibicarakan. Itu bukan adab yang baik dalam Islam. Maka lebih baik izin terlebih dahulu. Bisa katakan, mohon maaf saya mau lihat ini dulu sebentar ya. Nah, pas sudah selesai, ya boleh dilanjutkan. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya. Ya bunaya iyyaka wal mizaha bil khiyanah. فلا تختلس من أحد إخوانك شيئا على سبيل المزاح لترداه إليه إذا تفقده فإن ذلك يدعو إلى سوء الظن بك واتهامك بما أنت منه بريء وربما رسخ في ذهن بعد أنك من أهل الريبة وهي أتى أن تنزع هذا الظن من قلوبهم. Nah, taib. Jadi di sini maksudnya sebuah nasihat, janganlah engkau mengambil sesuatu milik temanmu dengan maksud apa? Bergurau, ya, dengan maksud bercanda, ya, bercanda, ya. Nah, begitu. Janganlah engkau mengambil sesuatu milik temanmu dengan maksud bergurau dan segera engkau kembalikan jika dia mencarinya. Kadang kan suka iseng gitu ya. Nah, ini penting ini. Seringkali terjadi, ya. Dasar dia melakukan itu ya iseng, bergurau, bercanda untuk ya sama-sama mendapatkan kebahagiaan ya, kesenangan semata gitu. Tapi terkadang tidak semua orang bisa menerima perlakuan seperti itu. Bisa jadi barang yang dicari itu begitu penting. Nah, ya, terkadang ada yang responnya itu ya biasa aja, ikut senang, nah, bisa ikut ya bercanda juga, tapi ada yang memang dia kesal gitu. Maka di sini Syekh memberikan solusi yang luar biasa, lebih baik dihindari. Kalau memang bisa dihindari, maka lebih baik itu dihindari. Nah, ya menyembunyikan barang teman kita walaupun itu atas dasar bercanda. Dan tentunya kalau dia mencari segera dikembalikan. Misalkan teman kita yang menyembunyikannya, nah maka kita nasihati kepada teman kita yang menyembunyikan. Kasihan dia, kasih aja gitu. Nah, insya Allah pasti dia akan memberikannya. Kenapa demikian? Karena perbuatan ini akan menyebabkan
temanmu itu selalu berprasangka buruk kepadamu dan mencurigaimu, meskipun engkau tidak berniat benar-benar mengambilnya. Tentu akan sulit bagimu untuk menghilangkan prasangka buruk itu bila mereka sudah terlanjur ya beranggapan demikian. Sebelum hal itu terjadi, maka apa? Hindarilah. Ya, maka hindarilah. Baik. Berikutnya ya bunaya la takhun nafsaka wa la takhun ahadan minan nas. Janganlah engkau wahai anakku, janganlah engkau berkhianat kepada dirimu sendiri dan juga berkhianat kepada orang lain. Jangan. Nah, inna min khiyanatika li nafsika, sesungguhnya termasuk dari pengkhianatanmu kepada dirimu li nafsika ayas alakal ustadzu liyamtahinaka fatanzura fil kitabi ikhtilasan. Nah, ini dia. Karena lagi musim ujian ya. Nah, termasuk sikap khianat pada diri sendiri adalah membaca buku dan menjawab pertanyaan guru dengan diam-diam. Nah, ya. Terlebih dahulu membaca buku dan menjawabnya seolah-olah kamu mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Misalkan seorang ustadz bertanya, nah, untuk menguji, ya, kemudian engkau malah melihat buku. Ya, ikhtilasan itu sebagai hal dalam keadaan apa? Sembunyi-sembunyi. Thumma tujibahu ka'annaka 'alimun bima su'ilta anhu yang tadi. Ya, seakan-akan engkau apa? Orang yang tahu atas pertanyaan yang ditanyakan kepadamu tentang pertanyaan tadi. Wa min khiyanatika li nafsika, dan termasuk pengkhianatanmu kepada dirimu juga ya, antajlisa, engkau duduk ya, majelis al-imtihan ya, duduk di bangku ujian. Nah, majelis al-imtihan ini duduk pada momen ujian ya. Ini kan sekarang lagi momen ujian ya anak-anak sekolah. Nah, fa idza ajasta 'anil jawab, jikalau engkau tidak mampu menjawab soal yang diujikan, nah, ikhtalasta musawwadata akhika. Nah, ikhtalasta sembunyi-sembunyi apa? Engkau sembunyi-sembunyi musawwadata, melihat apa? Jawaban dari saudaramu, maksud jawaban dari temanmu. Ya, menyontek lah. Itu. Secara langsung jawaban tersebut atau diam-diam. Nah, atau diam-diam meminta seorang temanmu untuk menjawabnya. Au sa'al tahu hamsan li yujibaka. Ya. Nah, ini perkara curang. Nah, ya, itu apa? Menipu. Nah, menipu. Padahal dalam hadis Nabi, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda apa? Orang-orang yang berbuat curang itu tidak termasuk golongan kami. Siapa saja yang menipu, berbuat curang, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasul. Nah, baik. Berikutnya kita masuk pada paragraf terakhir. Hadhihi ya bunaya, inilah wahai anakku, khianatun wa jahalatun ma'an. Nah, dengan perbuatan itu maksudnya ya, yaitu khianah wa jahalah ma'an bersama-sama, wa ghisyun aidon curang, ya, jahalah itu apa? Ketidaktahuan. Taib, ya. Falaitaka idza lam takun jahilan ma kunta kha'inan wala ghashashan fattaqi ya bunayya al-wuqu'a fi mithli hadha wajtahid fi darsika ta'lamil ilma wa taslam minal khiyanati wal ghishi wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka. Apa maksudnya di sini?
Ya dengan perbuatan itu berarti engkau telah menipu dirimu sendiri sekalipun engkau kurang mampu dalam pelajaran. Asalkan tidak menjadi pengkhianat dan penipu. Nah, wahai anakku, fattaqi, ya, ittaqi. Nah, berlindunglah ya dari kejadian-kejadian semisal ini. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah di dalam pelajaranmu, yaitu apa? Dalam mempelajari ilmu. Wa taslama minal khiyanah, dan engkau pun akan selamat dari sifat khianat dan juga sifat curang. Nah, ittaqi artinya apa? Selamatkanlah dirimu. Nah, al-wuqu'a dari perbuatan-perbuatan khianat, jahalah, dan gisyun. Gisyun itu curang, menipu. Nah, ya, wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya zat yang maha kuasa untuk memberikan petunjuk serta pertolongan kepadamu dan juga bimbingannya. Maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kondisi, baik ketika kita sedang diujikan dengan pertanyaan-pertanyaan ya, imtihan gitu ya. Nah, atau ketika kita sedang sendiri. Nah, secara tidak langsung kita menjadi orang yang diamanahkan atas barang-barang teman-teman kita, yang teman-teman kita itu meninggalkannya kepada kita sesaat, temporer. Gitu. Maka kita harus jaga. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fi 'ulumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Wa iyyakum afwan.